mengucapkan terima kasih pada para jamaah yang sudah hadir di majelis ini, majelis kajian bulanan minggu ketiga Masjidil Haram. Insyaallah akan kita coba rutinkan kembali. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita mulai menyusun kembali untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah, meskipun yang hadir sangat membludak, kami menunggu juga kehadiran yang lain. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah untuk dapat mengangkat kakinya ke majelis ini. Untuk mempersingkat waktu, akan saya infokan dulu untuk narasumber. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di tengah kita. Al-Ustaz Eko Abu Hazim, SPG. Status beliau sudah menikah. Alhamdulillah, dikaruniai 4 putra dan 4 putri. Namun yang ada saat ini 7 anak. Alamat domisili di Jalan Abdul Hamid, Kampung Tangkil, Raya Muhammad RW 07, Kelurahan Cibugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Lahir di Cimahi, asli Cimahi ya sih? Alhamdulillah. Lahir 27 Zulhijjah 1390 Hijriah. Silakan dikonversi ke Masih. Sekarang ini bekerja sebagai guru di SMA IT Baitul Ansar Berbudi Cimahi. Lulus SD tahun 90, lulus SMP 1993, lulus STM 1997. Pernah belajar di Ma'had Al-Imarah, kemudian Ma'had Khadimus Sunnah Batul, dan terakhir di STAI Al-Musdaliyah Cimahi. Sebetulnya untuk kondisi kajian ini dijadwalkan adalah Al-Ustaz Gali Surasa, namun beliau mendapatkan musibah karena waktunya yang ditawang meninggal dunia dari pagi. Jadi beliau menghubungi saya untuk mencari pengganti beliau. Alhamdulillah, Ustaz Eko bersedia untuk mengisi kajian hari ini. Untuk temanya kita mengambil pemuda dan peradaban. Dengan sebetulnya tema ini harusnya disajikan waktu bulan Oktober kemarin. Hanya karena waktunya itu bentrok dengan acara pemuda Tangerang ya. Jadi kita geser ke bulan Oktober. Dan mudah-mudahan masih relevan karena pemuda itu salah satu penggerak peradaban di dunia. Dan mudah-mudahan pemuda Islam yang saat ini mungkin terwakil oleh gerakan Hamas di Palestina mempunyai semangat untuk menciptakan peradaban Islam yang sempat turun dan
akhir zaman itu akan muncul lagi peradaban Islam yang mungkin akan dipimpin oleh pemuda yang disebut di Sabda Rasulullah Imam Mahdi. Dan apakah kita siap untuk menyambut Imam Mahdi yang disadarkan oleh Rasulullah? Mudah-mudahan kita termasuk menjadi golongan ikut di golongannya Imam Mahdi tersebut. Meskipun mungkin kita tidak bertemu dengan Imam Mahdi, tapi kita ikut ke barisan tersebut, bukan barisan yang lain. Mungkin pembahasannya seperti itu saja. Kita persilakan kepada Ustaz untuk mengisi kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian Bapak jemaah sekalian, para pemuda, pemudi, dan mungkin sebagiannya mantan pemuda dan mantan pemudi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari yang cukup cerah, sedikit biru di sini kita masih dititipkan usia oleh Allah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu. Ini sebetulnya bagian dari iman kita kepada yang dulu. Kita begitu sangat berharap meninggal kita husnul khotimah. Maka salah satu cara terbaik adalah kita isi waktu kita dengan amal-amal terbaik, dan majelis ilmu termasuk di antara amal-amal terbaik itu insyaallah. Dan mungkin tadi Pak Eko menyampaikan sebetulnya kita alhamdulillah sama gitu ya. Mudah-mudahan tidak terbuka insyaallah. Menyampaikan yang hadir mungkin ada 10-11 sama saya kurang lebih, sama hadir 12 mungkin ya. Alhamdulillah ini yang tadi hadir dan Bapak. Kita yakini majelis-majelis ilmu itu insya Allah tidak pernah sepi dari yang tidak terlihat. Jangan yang macam-macam ya, tapi juga macam-macam ada. Malaikat-malaikat Allah juga berkumpul bersama kita, insya Allah mendoakan ampunan untuk kita, mendoakan surga untuk kita, dan juga mendoakan agar pahala kebaikan banyak kita dapatkan, insya Allah begitu ya. Dan bersama malaikat juga bisa jadi ada yang lain. Karena Allah ciptakan makhluk yang lain, bahwa falaqul jinna wal insa illa liya'budun. Maka bukan berarti harus satu kalau dengan diri gitu ya. Bersama kita sangat mungkin ada jin-jin muslim yang hadir menyimak bacaan Al-Quran kita, menyimak kajian ini, karena mereka pada hakikatnya punya kewajiban yang sama juga dengan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nabinya sama juga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi mereka juga. Maka insya Allah kita mohon kepada Allah setelah kita berzikir sore, insya Allah begitu ya, sebagaimana sunnah kita hadir majelis ilmu untuk menambah pemahaman kita tentang agama ini, supaya kita paham, kita selamat, kita juga diistiqomahkan, dan kita diwafatkan husnul khotimah insyaallah. Mungkin ada terselip gitu ya, judulnya bangkitnya pemuda peradaban gitu ya, pemuda dan peradaban. Mungkin sedikit agak berbeda, mohon dimaafkan gitu ya, karena juga masya Allah waktunya cukup singkat, dan mohon maaf jika tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. Kami ingin mengambil temanya dari salah satu sudut pandang. Yang pertama, kita akan coba kaji tentang pemuda itu sendiri, gitu ya. Di hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan ada 7 golongan di hari kiamat yang akan dilindungi Allah di hari di mana dalam riwayat yang terpisah Nabi katakan matahari dilekatkan sejauh 1 mil
1 mil itu 1,7 sekian kilo. Ngeri. Kita ada di berapa ratus ribu kilo ya, matahari dengan kita saat ini dijauhkan. Nanti dikatakan 1 mil, setiap orang akan kepanasan kecuali hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita termasuk di dalam. Kita akan lihat spesifikasi mereka. Siapa saja? Yang pertama pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang banyak meluangkan masa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk di dalamnya, insya Allah. Kita habiskan waktu kita, habiskan sampai lelah, sampai tidurnya itu karena capaian kita, karena ibadah, karena amal soleh. Yang ketiga, seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Insya Allah kita sendiri mungkin melihat ada sebagian kita kaum muslimin yang belum terikat hatinya dengan masjid. Kita doakan, kita rumuskan bagaimana program terbaik untuk membuat saudara-saudara kita yang belum ke masjid supaya ke masjid, saudara-saudara kita yang belum sholat supaya sholat, yang sudah sholat belum berjamaah agar berjamaah, begitu dan seterusnya. Siar ini akan terus harus kita programkan supaya Allah anugerahkan kita baladun thayyibatun wa rabbun ghafur, gitu ya. Yang keempat, dua orang yang saling mengasihi bertemu dan berpisah karena Allah. Yang kelima, seorang yang diajak berzina dan menolak sambil berkata aku takut Allah. Yang keenam, seorang yang bersedekah secara sembunyi hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Yang terakhir, seorang yang mengingat Allah secara sendirian kemudian meneteskan air mata. Ini mudah-mudahan bisa kita pahami pelan-pelan, kita amalkan pelan-pelan, atau mungkin cepat agak cepat juga boleh begitu. Mudah-mudahan kita istiqomah. Ini yang dikatakan pemuda diantaranya adalah pada kalimat baca guna syarfi ibadah Rabbi, dan seorang muda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Satu di antara 7 poin tadi adalah pemuda yang tumbuh dalam kondisi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap kita termasuk ke dalamnya. Dan tadi dia adik kecil lucu-lucunya gitu ya dan sebagainya, apa yang jadi doa kita? Mudah-mudahan adik ini jadi pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita mendoakan orang lain, malaikat mendoakan untuk kita, amin. Masya Allah ya, maka indahnya saling mendoakan. Kemudian sabda Nabi tentang pemuda yang lain ada di hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tabrani menyatakan Sahih Al-Albani disebutkan Allah Azza wa Jalla la ya'jabu minasyabi laisa lahu sabwan. Sesungguhnya Allah benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sobwah. Apa itu sobwah? Sobwah ini dikaitkan dengan hadis sebelumnya, di mana dalam kitab Al-Qur'an disebutkan pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsunya, itu yang dimaksud. Hawa nafsunya katakan, ngapain sore-sore ke masjid, mending nongkrong sekarang juga weekend lagi, gitu ya. Nah, ada jadi dengan gebetan, dengan gadgetan, sebagainya, nggak tahu gitu ya. Atau mungkin orang juga punya pilihan lain, saya orang punya gebetan, tapi mungkin saya asik dengan gadget saja, diam di rumah, melakukan apa yang tidak ada manfaatnya. Kita perlu ingat dalam kajian akidah kita bahwa orang beriman itu harus benar-benar takut dan memahami bahwa hisab itu sangat dahsyat. Hisab itu sangat dahsyat. Ini juga mungkin berkaitan dengan pemuda. Ada di poin yang pertama, Rasulullah dari sahabat Ibnu Abbas pernah menyampaikan satu nasihat, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Mungkin Rayhan juga punya nasihat sendiri berarti gitu ya. Ini kita yang pertama adalah waktu mudamu sebelum datang waktu tua, waktu sehat sebelum sakit, kaya sebelum fakir, luang sebelum sibuk, dan hidupmu sebelum mati. Maka ini pesan penting dari Nabi kita Muhammad SAW untuk jadi gambaran bagi kita. Kepada ibu jemaah sekalian, generasi muda ini adalah generasi yang identik dengan kekuatan sekaligus kebanggaan, gitu ya. Dan para ulama, para tokoh negarawan itu menyimpulkan kalau ingin tahu nasib masa depan sebuah umat, sebuah bangsa, lihat aja generasi. Kalau generasinya baik, itu bangsa itu cerah. Tapi kalau rumah begitu, kalau ruwet begitu ya, generasi mudanya rusak, maka bangsa
pola komunikasi. Saya kaget ketika mungkin di pekan-pekan ini menemukan ada yang konsul seorang anak yang menyatakan saya benci api, saya benci ini. Ternyata kalau komunikasinya yang kurang baik, gitu. Agak mengerikan memang melihatnya. Jadi semuanya adalah orang-orang yang aktif dalam keadaan. Ini kita tidak sedang membahas parenting, insya Allah begitu. Hanya saja mungkin kita kembali ke pemuda. Ternyata pemuda kita rusaknya bisa jadi ternyata bukan oleh pihak luar eksternal, tapi bahkan mungkin sudah sejak awal dari pihak internalnya sendiri, bahkan orang tuanya sendiri itu yang rusak. Bukan kita nyalahin orang tua, enggak. Hanya saja mungkin sebagai orang tua kita perlu mengelola dengan baik, gitu ya, dan memahami dengan baik cara komunikasi yang baik dan seterusnya supaya anak-anak kita benar-benar anak-anak yang selamat sampai ke tempat tujuan ke surganya Allah insya Allah bersama kita, gitu ya. Generasi muda kita, Bapak dan Ibu, mungkin boleh sepakat berbeda, tapi kami melihat berada dalam ancaman bahaya yang besar. Kenapa? Dunia informasi dan komunikasi itu mengombang-ambingkan pemikiran dan kemaksiatan, sehingga dulu mungkin ya kemaksiatan itu harus dibeli, harus berangkat kemana, sekarang sudah ada di genggaman. Betul? Gadget ini gila, gitu ya. Bisa jadi sarana kebaikan, bisa jadi sebaliknya. Maka kalau kita punya pola komunikasi, pola asuh, pola atur, begitu ya, yang baik dalam masalah. Kemajuan informasi ini tidak dibarengi dengan kemajuan pemahaman keagamaan dan pendidikan moral, sehingga arus globalisasinya sangat mudah menenggelamkan generasi muda ke dalam lautan kesesatan dan kemaksiatan yang tidak bertepi. Generasi ini harus waspada terhadap kedua bahaya, syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Tiada jalan lain menyelamatkan generasi ini kecuali dengan menyampaikan pesan-pesan Islam kepada generasi muda. Dan yang kita harapkan memang di antara yang hadir adalah para pemuda, begitu ya. Alhamdulillah ada pemudanya, begitu ya. Dan ada mantan pemuda, begitu ya. Dan pemudi. Ini juga beberapa pesan yang penting yang disampaikan oleh beberapa ulama kita. Yang pertama, pemuda itu harus dibikin sedemikian rupa supaya ilmu agama itu masuk dan terpahami dengan baik, dan mereka menjadi orang yang giat beribadah. Tidak hanya sekedar satu arah, tapi juga mungkin dua arah, memperhatikan responnya, memperhatikan penyebab-penyebab kelemahannya, perhatian terhadap apa yang menyebabkan kekuatan-kekuatan yang muncul, peluang-peluang, kemudian opportunity dan sebagainya. Ini perlu kerja keras sebenarnya. Perlu kerja keras yang kuat dari kita, mengingat ada satu quotes di parenting, kalau kita tidak serius memperhatikan generasi muda kita, kalau di quotes parentingnya mah, kalau kita tidak benar-benar serius ngajarin anak-anak kita, maka ketahuilah di luar sana ada orang yang terorganisir dengan dukungan dana yang besar, mencurahkan segala tenaga, waktu dan biayanya untuk menghancurkan. Itu generasi muda gimana? Kurang lebih sama. Organisasi internasional itu sudah tidak ada lagi manfaatnya, gitu ya. Apalagi ketika kita temukan bagaimana di Gaza kondisi kaum muslimin, kondisi korban dan sebagainya yang sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, itu ternyata kita tahu lah sifatnya seperti apa. Maka sudah selayaknya ini perlu perhatian besar. Membekali diri dengan keterampilan, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Saya berpikir di tempat kami mengajar, mungkin juga di tempat yang lain, itu ada P5 ya di kurikulum mereka. Artinya kita bikin proyek dua pekan itu ngomong-ngomong aja. Pekan tema yang pertama yang dititipkan ke seluruh guru di kelas itu adalah pengelolaan sampah sampai detil. Maksudnya mungkin bentuk narik pemuda itu ke masjid itu bisa jadi bukan dengan sampah, dengan pembekalan skill keterampilan yang menghasilkan, misalkan gitu, atau mungkin hal-hal yang digandrungi mereka. Sehingga mungkin kami temukan di Bandung ada radio
Radio Sunnah yang menawarkan program belajar robotik gratis di masjid. Itu kan bagus. Karena kan lagi digandrungi anak begitu gitu ya. Kemudian coding. Itu kan mungkin aneh ya, masa masjid ada yang coding. Ya mungkin penyelenggaranya masjid didukung oleh mungkin dana umat, dan kemudian itu jadi menyebabkan tertariknya anak-anak muda, anak asik di masjid. Kemarin saya praktek nyonder, praktek bikin ini, kemudian bikin alat itu dibawa oleh mereka pulang, begitu ya, sehingga wah interesting masjid ternyata ya, agak bulan, nggak hanya sekedar urusan sekolah, urusan ngaji, urusan taat pada orang tua, urusan yang begitu enggak, ternyata asik. Nah ini yang perlu kita kemas Bapak dan Ibu. Gimana caranya supaya mungkin dengan model baru bisa jadi, karena mungkin kita belajar yang disebut seperti disampaikan oleh Rasulullah, para ulama kita mungkin masih tidak mengcover kebutuhan anak zaman now. Dimana mungkin mereka harus duduk lama bertahan apa tidak? Kalaupun duduk mungkin sudah 15 menit tapi gitu ya, sudah nggak nyaman gitu ya. Ini makin lama, pasti kita bicaranya tentang bicara bicaranya tentang sholat lagi, tentang wudhu lagi. Kalau wudhu misalkan gitu ya, kita perlu hadirkan kepada mereka cara pandang yang baru, dan itu semuanya terus ditempel agama, begitu ya. Rilah, misalkan ya kemana, begitu ya. Nanti ada kemasan outbound Islaminya, kemudian ada game-game Islami yang memang menjadikan mereka ya sejenak melupakan gadget, karena gadget ini sudah sedemikian parah, begitu ya. Masa muda ini adalah saatnya untuk kembali dan mengembangkan segala potensi. Makanya mungkin Allah alam, kami termasuk yang menyarankan sebaiknya mungkin tadi DKM, Bangga Islam itu juga bisa menghadirkan program-program lain selain dari taklim untuk menggait, untuk menarik minat remaja dan pemuda kita. Karena kalau ternyata misalkan kita berharap yang datang pemuda, yang datang yang ternyata mantan pemuda, begitu ya, ya alhamdulillah juga sebenarnya. Tapi ada yang lebih kita harapkan, kita khawatirkan nggak ketika ternyata generasi muda kita tergilas zaman, gitu ya, terjerumus ke dalam dosa kemaksiatan dan kita tidak bisa menolongnya. Mungkin kita masih dalam rangka ini kita selamatin diri dulu, oke. Tapi program paralelnya, jadi artinya bersamaan dengan itu kita berpikir tentang program perbaikan diri dan keluarga juga adalah program perbaikan generasi, begitu ya. Ini ada saya tentang pemuda disampaikan oleh ulama dari Kuwait, Hashim Al-Rifai, ditulis ulang oleh atau mungkin disampaikan ulang oleh Ustaz Budi Asyari. Akankah masa lalu yang menyerang itu kembali? Sungguh saya larut kepada masa lalu kebesaran Islam itu, karena kami pernah membangun sekian masa lamanya kebesaran di muka bumi ini yang ditopang oleh anak muda yang memiliki cita-cita yang tinggi, anak-anak muda yang melalui jalur-jalur sulit, tapi mereka berhasil menemukannya, dan mereka tidak kenal kecuali hanya Islam ini adalah agama. Kalau di siang hari kalian saksikan mereka ini para kesatria menggedor benteng-benteng kekafiran dan kemunafikan. Di malam hari kalian tidak akan jumpai kecuali mereka kaum yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu anak-anak kita tanpa kita suruh sujud nangis sendiri di malam hari, bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk kita, untuk kebaikan umat, untuk kebaikan agamanya, pendidikannya, gitu ya, masa depannya. Kita sangat itu, begitu ya. Pada keadaan sesungguhnya bagaimana? Ya mungkin bisa jadi tidak seperti itu. Seorang al-Sirah juga mengatakan, tidaklah Nabi wafat, ya ini dari juga Sabudi, kecuali meninggalkan 2000 pemimpin. Sebuah karya dari kerja dakwah selama kurang lebih 23 tahun. Dari 2000 pemimpin itu, yang cukup untuk memimpin bumi ini, dan bukan hanya Jazirah Arab, ternyata perhatiannya tertuju kepada 67% dari calon-calon pemimpin itu adalah para pemuda. Dan bahkan melalui jalur periwayatan sahabat-sahabat yang bahkan masih kecil, masih remaja,
bukan sahabat senior Abu Bakar, bukan sahabat senior Umar atau mungkin senior Utsman, tapi sahabat yang masih jauh muda usianya. Kita perhatikan ini pemuda-pemuda yang tercatat menjadi 7 periwayat hadis terbanyak. Bukan hanya ini yang meriwayatkan, banyak sekali, tapi yang terbanyaknya adalah Abu Hurairah. Yang kedua, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abu Sa'id al-Khudri, dan Jabir bin Abdullah. Ini semuanya mayoritasnya adalah pemuda. Jadi kita harapkan seperti itu, begitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan generasi ini generasi yang bisa kembali balik. Bagaimana dengan sosok generasi muda sebelum mereka? Kita pengen tahu. Jadi dari masa Nabi dan sahabat itu, di mana pemuda-pemuda berkumpul berkualitas di sana dan mendobrak dunia, gitu ya, mendobrak dunia. Ternyata kita pengen juga menghadirkan sumber inspirasi dari generasi sebelum Nabi dan sahabat. Kita akan lihat yang pertama adalah nenek moyang Rasulullah. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Keren pemuda ini di masanya, di mana seluruh manusia, dan kita belum mendapatkan kabar umatnya Nabi Ibrahim itu berapa banyak, ya kan? Bahkan sejak awal diutus, beliau itu menentang gitu ya, mendebat, mengajak diskusi ayahnya dalam tema yang lain, ini mungkin pamannya gitu ya. Itu paman yang bikin atau ayah yang bikin, ayah yang nyembahkan lucu gitu ya. Dengan berbagai logika sampai kemudian ketika seluruh penduduk kampung itu katakanlah wisata, Nabi Ibrahim berdiam, tidak ikut, dan kemudian beliau menghancurkan di ma'badnya, di tempat ibadahnya itu seluruh berhala kecuali menyisakan satu yang paling besar, dan kemudian mengalungkan kapaknya di sini. Apakah beliau tidak takut resiko? Ya mungkin secara manusiawi juga ada begitu. Tapi beliau lebih utama mendahulukan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang-orang tiba dan kemudian menyaksikan Tuhan-Tuhan mereka berantakan, hancur lebur gitu ya, maka kemudian mereka langsung suudzon menyangka, ini pasti perbuatan yang terakhir. Dan kemudian ketika Ibrahim didatangkan, dihadirkan, diadakan dialog gitu ya. Coba kalian lihat, kapaknya itu tergantung di Tuhan kalian yang paling besar. Ya mungkin dia yang melakukan, juga mungkin nanti akan tahu nggak bisa apa. Lah kalau nggak bisa apa-apa, kenapa disembah? Kenapa diminta dan sebagainya? Sebetulnya akal mereka sudah sedemikian begitu, mungkin paham logika, tapi ternyata mungkin egonya, hawa nafsunya, tadi ya syahwatnya sudah mengalahkannya. Kemudian sampai kemudian Nabi Ibrahim mau benar nggak benar, mau masuk logika, kalau logika tetap papanya memang harus salah. Akhirnya kemudian diperintahkan untuk dibakar. Mungkin kita skip peristiwa itu ya, karena kita tidak sedang membicarakan khusus ini. Begitu pula Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf digoda. Berapa umur Nabi Yusuf? Mencatat di ayatnya itu adalah ada kalimat fatah. Fatah itu artinya anak muda yang masih belia, gitu ya. Bayangkan Yusuf yang masih muda, syahwatnya masih menggelora. Di hadapannya ada wanita cantik menggodanya, keadaan aman dalam kamar, semua pintu terkunci. Tapi Yusuf dituntut Allah dan berkata, aku beriman kepada Allah. Keren ya pemuda begini. Pemuda sekarang digombalin kalau sudah. Ya, ini rapuhnya sekali, gitu ya, tidak semua, insya Allah begitu, dan di sini tidak insya Allah begitu ya. Semoga akhirnya. Kemudian ada lagi kisah Ashabul Uhdud, bukan Ashabul Udud, Ashabul Uhdud. Kalau Ashabul Uhdud beda, begitu ya. Nanti maksudnya Ahlul Kisab, begitu ya. Ini Ashabul Uhdud. Ini ceritanya dari surat Al-Fajr, panjang sekali, begitu ya. Cerita tentang Al-Buruj, seorang pemuda yang sulit dibunuh karena selalu diselamatkan oleh Allah sampai kemudian dibunuh oleh penguasa dengan cara yang belum ditahukan oleh si pemuda itu. Kalau kita jadi pemuda itu kira-kira boleh nggak? Rasanya mikir banget gitu ya.
Anda bisa membunuh saya dengan cara silakan Anda ikat saya di tiang, saya tidak akan bergerak. Kemudian Anda ambil busur, Anda ambil anak panahnya, kemudian Anda arahkan dan bilang bismi Robbiha Dalbulah. Aku memanah ya dengan menyebut Tuhannya anak ini. Pasti kena. Oke, itu mungkin juga yang diilhamkan mewahidkan Allah begitu ya. Dan kemudian ternyata kali pertama nggak kena. Dusta kamu, saya udah bilang dengan itu. Kurang keras. Jadi harus tegas, harus keras. Didengar semua makhluk, semua penduduk dikumpulkan. Ini dieksekusinya itu di hadapan seluruh penduduk. Dan kemudian ketika beliau mengeraskan bacaannya dalam sebagian riwayat demikian, Bismillah, Bismi Robbiha Dalbulah, dengan menyebut Tuhannya anak ini, aku lepaskan panah. Mungkin bunyinya nggak begitu persis ya, kurang lebih begitu. Melesat sampai ke dahinya, meninggal. Gembira nggak? Gembira, tapi sesaat. Karena apa? Kalimat itu membuka mata hati para penduduk dan kemudian mereka menyatakan kami beriman kepada Tuhannya anak ini. Itu yang ditakutkan oleh si raja sebetulnya. Kaumnya kembali beriman kepada Allah begitu. Singkatnya begitu. Kita juga melihat bagaimana data para sahabat Rasul yang mulia, usia pemuda, gitu ya, di zaman Nabi juga. Usia pemuda menurut WHO itu antara 10 sampai 24. Tapi juga remaja ada yang itu pemuda 10-24. Kalau remaja itu adalah 10 sampai 19. Di Kanada, after age 24, years are not eligible for adolescent social service. Setelah 20 tahun, para pemuda sudah tidak lagi menerima layanan sosial dari pemerintah. Sudah lepas tanggung jawab pemerintah. Maksudnya apa? Mandiri. Tapi masih ada yang sampai sekarang, maksudnya sampai saat ini di usia yang sudah mungkin lebih daripada 20, lebih daripada balik, itu anak-anak masih ada yang belum mandiri. Maka di sini kemana kita habiskan masa muda kita? Kemana kita selesaikan usia masa muda kita? Begitu ya. Anak muda saatnya bergerak, bekerja, membangun kebangkitan umat, begitu ya. Bangkitnya pemuda peradaban. Kita lihat kisah Muhammad Al-Fatih, the legend, begitu ya. Bagaimana beliau merealisasikan hadis riwayat Imam Ahmad, walaupun dinyatakan lemah oleh para ulama ahli hadis, kemudian, tapi ternyata para sahabat-sahabat mulia generasi terbaik itu berusaha mewujudkan. Bagaimana Salahuddin Ayyubi juga, bagaimana Abdurrahman Al-Ayyub, begitu ya, Abu Ayyub Al-Ansari tidak salah, dan juga seterusnya mengamalkan ini. Saya singkatkan saja. Jadi hadis yang sahih ini adalah ketika kami berada di sisi Abdullah bin Amr. Jadi ketika Rasulullah bersama para sahabat, saya sederhanakan, kemudian berkata, ada yang bertanya mana yang kota yang dimenangkan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Romawi? Maka jawaban sederhana Rasulullah adalah Konstantinopel. Dan Romawi atau Eropa sampai sekarang Allah mungkin dengan pertumpahan dan juga visi, pertarungan visi atau tidak Allah. Fatih Sultan Muhammad II. Jadi Muhammad Al-Fatih ini dididik secara intensif oleh salah seorang ulama Robbani, begitu ya. Di usia 23 tahun menguasai 7 bahasa, menjadi gubernur ibu kota di usia 21. Semenjak balik hingga meninggalnya tidak pernah meninggalkan rawatib dan tahajud. Jadi kita dulu anak-anak kita banyak loh yang pengen, tapi kita tidak mendoakan ajar seperti ini. Kita punya berapa anak? Sebutkan namanya begitu. Jadi kalau kami sempat menyimak begitu kajian tentang manasik umroh, salah satu yang menarik adalah pembahasannya yaitu bikin proposal hidup. Apa proposal hidup itu? Jadi mimpi-mimpi kita tuangkan, doakan sama Allah. Kita pengen anak kita pertama laki-laki, ya Allah jadikan dia seperti Al-Fatih. Boleh? Ya boleh. Jadikan dia seperti Umar bin Khattab. Jadi
seperti Aisyah, jadikan dia seperti Fatimah, jadikan dia seperti tokoh-tokoh besar yang pernah hadir dalam sejarah dan membawa perubahan besar dalam peradaban. Ini mungkin ya kita jujur begitu ya, saya bertanya dengan beberapa orang, pengen itu iya mendoakan untuk kita atau tidak? Enggak, ternyata begitu. Jadi baru sebatas pengen doakan sama Allah agar katakanlah kita juga dalam kondisi begini, kita masing-masing tahu kondisi kita masing-masing. Kemudian kalau satu orang, ibu dan bapak yang ada di sini pengen Allah anugerahkan kemampuan segalanya yang baik-baiknya 10 kali lipat dari sekarang, bahkan mungkin lebih dari itu. Minta berdoa sama Allah untuk digitukan. Mintakan sama Allah di waktu-waktu mustajab, di tempat-tempat mustajab, Allah kabul. Ketika hujan, dia langsung begitu ya, berdoa angkat tangan sama Allah ya. Karena apa? Ketika hujan, waktunya mustajab. Seperti malam terakhir, sudah tinggalkan itu bantal, tinggalkan itu selimut, tinggalkan itu tempat tidur gitu ya. Maksudnya jangan ditinggalkan begitu saja, diajak gitu kan. Kemudian dia kita sama-sama ibadah doa sama Allah. Kita pengen anak pertama kita bagaimana? Kita pengen anak kedua kita bagaimana? Kita pengen anak ketiga bagaimana? Keempat, kelima, keenam, ketujuh. Anak masih ada 7. Belum kita pengen istri kita gimana? Belum kita pengen tetangga kita gimana? Kita pengen orang-orang yang aktif dalam dakwah bersama kita bagaimana? Kita taruh, kalau doa itu kan katanya taruhlah setinggi-tingginya, tapi jangan lupa kalau kita tuh terpijaknya masih di bumi begitu ya. Maka lakukan hal-hal yang terbaik dan ini diantaranya begitu ya. Ini beberapa ikhtiar yang dilakukan oleh orang yang membentuk Muhammad Al-Fatih. Jadi Al-Fatih tidak ujuk-ujuk jreng. Dengan sendirinya begitu. Ternyata lewat proses yang panjang. Di antaranya dalam bukunya Ali Muhammad As-Salabi, beliau menyebutkan Al-Fatih ini menguasai banyak bahasa dan menguasai 3 bahasa Islam yang sangat baik dikuasai orang-orang berpendidikan pada masa itu, Arab, Persia, dan Turki. Dan pada sumber yang lain, Rozi Al-Munyawi juga menyebutkan Al-Fatih menguasai bahasa Yunani dan 6 bahasa yang lain di usia 21 tahun. Yunani itu susah ya? Sama seperti ketika mungkin kita mau belajar Cina, Jepang, itu kan beda gitu ya. Thailand, India yang memang bukan aneh kayak gitu, bukan kayak gitu. Tapi ternyata dengan izin Allah dimudahkan itu. Yang kedua, mempelajari banyak ilmu. Ini mungkin yang bagusnya 11 poin ini kita buat turunan. Kalau kita sebagai DKM, kita formulasikan menjadi apa? Menjadi program-program yang menarik untuk menarik masa tadi, menarik anak-anak muda, remaja, bahkan mungkin anak-anak ya yang memang mereka, kenapa kita tidak marahin mereka ketika mereka bahkan lari-lari dan menggoda orang yang lagi sholat, misalkan walaupun kalau bisa diatur, karena kita masih ada harapan supaya cinta masjidnya mereka itu terjaga, tidak ternodai, tidak rusak begitu ya, sehingga kita masih mungkin mentoleransi kesalahan kelalaian mereka yang mungkin masih dalam proses mempelajari banyak ilmu. Mungkin sekarang itu bisa juga dalam format-format yang tadi ya, mungkin dalam format katakanlah ilmu yang sedang digandrungi oleh mereka dulu, robotik atau mungkin bahasa Inggris, ada yang mengawali dengan begitu ya. Kemudian ada juga yang mengadakan les privat, siapapun yang merasa lelah dalam pelajaran DKM menyediakan bimbel gratis misalkan, atau mungkin kalau nggak gratis, karena kadang-kadang yang gratis suka disepelekan begitu ya, tidak maksimal, mungkin dengan biaya terjangkau, tapi kemudian jadilah dengan program itu anak-anak jadi berprestasi, berkualitas di sekolahnya, dan mereka tetap ada ikatan dengan masjid. Salah satu syaratnya adalah mungkin tadi kita ikut kajian, ikut sholat berjamaah, dan kita pantau, kita absensi dan sebagainya. Ini mungkin bisa. Yang ketiga, fleksibel, inovatif, dan penuh kejutan. Apa ini? Al-Fatih ini punya sifat ini, fleksibel, inovatif, dan penuh kejutan. Dan itulah yang dibentuk sama seperti ketika pemimpin-pemimpin besar memiliki cabang ilmu ini. Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dan sebagainya. Mereka bisa terlatih melihat peluang, melihat tantangan, melihat
positif, energi kekuatan kelemahannya. Mereka bisa kendalikan, mereka bisa atur. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang kami temukan di YouTube, itu memodifikasi jenis cara belajar. Kata beliau, saya dulu belajar sesuatu itu 7 sampai 10 jam. Tapi dengan metode belajar yang saya modifikasi, saya cukup meluangkan 1,5 jam. Saya mempunyai cara belajar yang penguasaannya setara dengan 10 jam. Contoh begitu. Keren kan? Anak kita perlu itu apa enggak? Belum lagi kemudian di sekolah itu jumlah anaknya banyak. Guru enggak konsen. Belum lagi kemudian kalau gurunya honorer, ceritanya beda lagi. Karena mereka harus mencari peluang lain, harus menutupi dapurnya dari yang lain misalnya. Belum lagi yang sudah tersertifikasi juga misalkan gitu ya, ini mungkin bukan cerita dulu ya. Hanya saja ternyata harus sibuk dengan administrasi, sibuk sehingga kapan mikirin kualitas anak. Jadi kan ini ketemu hal-hal yang harus banyak disinergikan. Nah, salah satu yang menarik adalah mungkin nanti di slide berikutnya kalau sempat atau sampai kita ketemu dengan keputusan yang sangat menakjubkan, penuh kejutan, inovatif. Apa itu? Memindahkan 70 kapal perang dalam satu malam ke laut berikutnya lewat bukit. Kepikir kan? Dari 800-an tahun upaya menaklukkan Konstantinopel, cara itu belum pernah terpikir. Kok bisa jadi banyak korban di situ, terpijat dan mungkin dan sebagainya. Tapi gemilang kan, sampai kemudian masya Allah begitu ya, khilafah tidak lama muncul dari situ dan sebagainya. Nah ini perlu inisiatif yang penuh kejutan, tapi tidak selalu harus bikin terkejut begitu ya. Hanya saja ini benar-benar memang inovasi begitu ya. Bisa jadi mungkin kita undang anak-anak remaja, anak-anak kalau sebetulnya pengen perlu apa gitu yang bisa difasilitasi oleh masjid misalkan gitu, atau oleh orang-orang dewasa. Kami dari kelas begini, kami di sekolah itu punya kelemahan begitu, kami kira-kira masjid ada yang bisa bikin kontribusi nggak untuk membuat kita jadi tercerahkan di masalah ini. Kebanyakan lemah di bahasa Inggris, kebanyakan lemah di matematika. Oke, ada dari pintar matematika, dia S1-nya misalkan lulusan perguruan tinggi ternama negeri yang bisa berkontribusi begitu ya. Lakukan begitu. Jadi mungkin tadi cara menarik jamaah mungkin bisa jadi tidak melulu hanya lewat taklim. Mengambil pelajaran dari sejarah tokoh yang lain. Ternyata Al-Fatih ini juga salah satunya adalah dia kalau tidak salah ulama sejarah. Jadi tokoh-tokoh para penakluk itu benar-benar menginspirasi beliau begitu ya. Sehingga membuat banyak gerakan-gerakan dan rasanya sudah lewat begitu ya, bermalas-malasan begitu ya, kemudian berleha-leha, bersantai-santai sudah lewat. Kenapa? Karena tokoh-tokoh sejarah dan beliau memang sudah dididik sejak awal agar apa? Berusaha untuk mewujudkan salah satu sabda Nabi bahwa penakluk Konstantinopel disebut oleh Nabi adalah pemimpinnya adalah pemimpin terbaik, pasukannya adalah pasukan terbaik. Dan ternyata masya Allah ya, tadi pemimpin terbaiknya bagaimana? Bisa menumbuhkan semangat tahajud dan rawatib tidak bolong sejak akhir bani sampai meninggal. Itu juga banyak bolong gitu ya, atau mungkin pernah bolong. Dari sekarang apa yang kita lakukan? Kita jadikan pribadi itu melekat pada kita, begitu sifat karakter itu melekat pada kita. Dia pribadi. Rasul bersabda akan dibebaskan Konstantinopel sebagai pemimpin adalah dia. Dan untuk meraih janji itu, Muhammad Al-Fatih senantiasa melatih dirinya dengan karakter kesatria dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerja keras. Ini juga yang mungkin di outbound begitu ya, di banyak kegiatan-kegiatan yang memang memaksa anak-anak untuk terpancing kerja kerasnya, terpancing tanggung jawabnya, terpancing tadi ya keinginan kerasnya. Ini mungkin yang perlu banyak diadakan supaya mereka makin terlatih. Jangan sampai ketika misalkan gitu ya, enggak
nggak hadir ke sekolah gara-gara apa? Agak pusing. Enggak, kalau perlu sampai panas-panas, sampai di sebagian murid kami begitu sakit gigi masih datang. Saya nggak mau ketinggalan pelajaran. Walaupun memang di tengah pelajaran saking sakitnya izin. Tapi maksudnya demam sedikit mah nggak apa-apa, Ustaz, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Bu, saya tetap izin. Tapi ada yang sakit sedikit begitu ya, apalagi melihat gurunya killer misalkan gitu ya, udah langsung sakitnya muncul. Itu bahkan itu modus gitu. Ada aja gitu. Pekerja keras. Yang berikutnya berani terjun sendiri ke medan raga. Ada satu peristiwa penting di mana ada satu momen di mana ketika itu Maryam sudah diarahkan ke pasukan muslim dan orang-orang sudah mulai berhati-hati dengan itu begitu. Tapi kemudian Al-Fatih berkata, wahai para mujahidin, jadilah kalian tentara Allah. Hendaklah dalam diri kalian, dada kalian semangat Islam yang membara. Kemudian memacu kudanya, membawa peralatan perangnya, dan kemudian maju ke depan langsung. Masya Allah. Kita mikir, itu mental kita masih kena, begitu ya. Cerdas, kecerdasan juga luar biasa, begitu ya. Di samping hafalan Al-Qur'annya, hadisnya, tazkiyatun nafsnya, akhlaknya, itu semuanya luar biasa. Dan ini bukan jalan darat ya. Ini tentang papan-papan meletakkan tadi memindahkan kapal laut lewat darat untuk masuk ke laut lagi. Enggak terpikir sama sekali oleh banyak orang. Mungkin kita juga kalau nggak baca cerita itu kayaknya nggak terpikir juga sampai sekarang. Tapi kita belum melakukan terobosan. Pemimpin yang adil, memiliki keteguhan hati dan keyakinan, bersikap tawakal. Kemenangan itu dari Allah, bukan dari saya, bukan karena ini. Jadi maka kemudian song-song semangat ini tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi ada cerita setelah di sholat Jumat pertama setelah kemenangan itu, kemudian Muhammad Al-Fatih berkata, siapa yang sejak remaja, sejak balik sampai hari ini tidak pernah sholat wajib, silakan duduk. Kita lihat gambaran pasukannya. Jadi pasukannya pada berdiri semuanya. Kemudian Al-Fatih memerintahkan secara jujur pasukannya, siapa yang sejak akhir balik sampai hari ini pernah meninggalkan sholat fardu silakan duduk. Enggak ada yang duduk. Keren, masya Allah. Pasukan kayak gimana ini? Luar biasa. Kamu pilihan Allah semua. Kemudian beliau bertanya lagi, siapa di antara kalian semua yang sejak akhir balik sampai hari ini tidak pernah meninggalkan sholat sunat rawatib? Rawatib disebutkan dalam hadis nanti ada 12. Qabla subuh 2, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Sejak balik tidak pernah lewat. Ternyata sebagian duduk, sebagian tidak. Yang ketiga, siapa di antara kalian yang sejak akhir balik sampai hari ini tidak pernah meninggalkan tahajud? Semuanya duduk kecuali yang ngomong. Kecuali Muhammad Al-Fatih. Allahu Akbar. Pantas ya, Rasulullah memprediksikan pemimpin saat itu yang mendapat adalah pemimpin sebaik-baik pimpinan. Karena nggak pernah lepas. Berarti beliau kan 3 ini ya, nggak pernah tinggal tahajud, nggak pernah tinggal sholat rawatib, apalagi sholat wajib. Masya Allah. Ini, nah bersama beliau ada 7.000 pasukan elit, bukan elit yang mengikuti program pelatihan terpadu sejak kecil, namanya Intisanya, pasukan khusus begitu ya. Ini administrasi HMS lah, ya sebetulnya ada mungkin dulu belum ada dokumentasi awalnya. Pasukannya dilatih fisiknya, akademisnya, strategi perangnya, ilmu musuh fikih, dan semua disiplinnya. Setelah pasukan Al-Fatih ini selalu tahajud setiap hari. Bisyarah Nabi Muhammad menjadi penyemangat para pejuang Islam. Abu Ayyub Al-Ansari 44 Hijriah, Muhammad Salamah bin Abdul Malik 98 Hijriah mencoba mendobrak, mencoba untuk mengalahkan Konstantinopel, gagal. Bukan gagal, belum berhasil. Ya. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid di tahun 190 di masa kekhalifahan Abbasiyah juga pernah mencoba dan Sultan Bayezid II di 798-96 juga di masa kekhalifahan Utsmaniyah juga belum berhasil. Sultan Murad II sama. Dan kemudian
hadirlah Muhammad Al-Fatih dengan 7.000 pasukan tingkat Syrianya, dan kemudian dengan pasukan kaum muslimin lainnya itu selama perang 54 hari. Jadi bukan sehari 2 hari ternyata. Jadi mencoba dobrak, kemudian nyari akal gimana caranya, gagal, atur strategi lagi. Itu terjadi berkali-kali sampai kemudian tercetuslah pemindahan kapal laut dalam satu malam sebanyak 70. Bukan kapal pelaut, bukan kapal sampan, itu bukan, kapal perang. Dan kalau tidak salah, ini salah satu cikal bakal terpeloporinya senjata meriam. Meriam jenis baru, entah di mana. Itu sebelumnya belum banyak dikenal. Jadi juga bayangkan, berarti kan ya kebayang sama kita, berat banget begitu ya. Jadi kapalnya itu sudah berat ya, kalau berat. Kisah Ashabul Ukhdud tadi sudah ya kita skip. Ini dalam Al-Quran surat Al-Buruj, dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahihnya juga sampaikan. Nanti jika Bapak dan Ibu perlu salahnya tanyakan saya, insyaallah mungkin. Kisah Ashabul Kahfi demikian. Ini kan kumpulan pemuda, gitu ya, bersama doginya, gitu ya. Ada yang bilang 6, 7 dan sebagainya, itu di luar pembahasan, gitu ya. Maka dalam para pemuda yang beriman kepada Allah dan kami tambahkan kepada mereka hidayah. Jadi hidayah itu dijaga dan diberikan kepada hamba pilihan Allah. Kemudian makna fityah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Tentang asal Kahfi disebutkan al-fityah. Al-fityah itu dimaksudkan adalah al-futuwah. Engkau mengerti orang yang mendatangimu, engkau memuliakan orang yang menyakitimu, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu, sebagai bentuk pemberian maaf, bukan menahan marah, bentuk rasa cinta, bukan kesabaran. Perhatikan spesifikasinya, luar biasa sekali. Mereka orang-orang yang sangat mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Sifat pemuda Islam teladan dari banyak tempat ini mungkin mudah-mudahan mengingatkan atau sudah habis 10 slide lagi, lanjutkan aja insyaallah. Sifat pemuda Islam teladan agar dicintai Allah dan mendapatkan derajat yang tinggi. Pertama, selalu dakwah kepada Allah. Yang kedua, mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah pun mencintai mereka. Di surat Al-Maidah 54, mereka saling melindungi, saling menegakkan sholat, tidak sebagaimana para pemuda yang menjadi musuh Allah. Mereka adalah pemuda yang mau menjadi Allah. Mereka tidak ragu-ragu dalam berkorban diri dan harta mereka untuk kepentingan Islam. Nah, kita hadirkan sekarang pemuda lokal Indonesia nasional. Siapa ini? Buntong. Ketika beliau, saya sebenarnya ada rekaman suaranya, cuma saya pikir akan makan waktu ya, jadi mungkin sangat mudah didapatkan. Beliau itu menggembar-gemborkan jihadnya ini di usia berapa? 25 tahun. Masya Allah. Mungkin lulus kuliah ya kalau kita sekarang, gitu ya. Luar biasa, gitu ya. Dan beliau meninggalnya itu tahu di mana? Di Padang Arafah. Wah, Masya Allah ya. Jadi Insya Allah berkah ini bisa pernikahannya. Tidak akan kita bahas ya, Insya Allah itu bukan bahasan kita. Kemudian jika Allah dalam hadis Nabi riwayat Tirmidzi, jika Allah ingin menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan mempekerjakannya, Allah akan menggunakannya. Sahabat sendiri bingung, maksudnya apa ya Rasulullah? Allah mempekerjakannya. Kata Nabi, Allah akan memberinya petunjuk untuk beramal soleh sebelumnya. Semoga kita termasuk yang dipekerjakan. Insyaallah. Ini kisah yang fenomenal juga, kebanggaan para angkatan bersenjata kita, gitu ya. Kisah Jenderal Sudirman. Beliau itu jadi panglima di usia 29, wafatnya di usia 34. Ya, dan memimpin gerilya dalam kondisi kalau tidak salah Palu-Palu tinggal satu. Dan dalam kondisi payahan begitu, beliau luar biasa, tetap minta ditanduk. Enggak, yang lain kan sudah saya mah uzur. Enggak, tetap beliau pengen terlibat. Ini beberapa aplikasi. Jadi dikenal tak segan membantu teman-teman, termasuk pelajaran. Jadi kalau nggak ngerti, itu tentu cerdas begitu ya. Cara bergaulnya juga luas begitu ya. Sangat piawai berpidato. Beliau juga seorang pengajar, seorang pendidik. Usia 26 menumpas pemberontakan. Ini hakikat perjuangan. Andai perjuangan ini mudah, pasti ada yang menyertai. Andai perjuangan ini singkat,
ramai yang istiqomah. Andai perjuangan ini menjadikan kesenangan, dunia pasti ramai yang tertarik pada. Hakikat perjuangan bukan begitu. Turun naiknya, sakit pedihnya, Obama kemanisannya tidak terhingga. Ada yang lebah bangkit semula, ada terluka ingat terjadi. Jadi kenapa kita nggak banyak? Ini perjuangan. Mungkin kurang lebih begitu. Ya. Dan hidup ini pilihan, kita mau pilih yang mana? Mengabaikan janji Allah, menganggap remeh orang-orang yang mempercayainya, mendiamkan dan menunggu hasil daripada kejadian yang terjadi di depan Anda, membuat beribu alasan agar tidak terus berjuang demi tegaknya Islam, menyerahkan harta dan nyawa Anda dan berbuat sekuat tenaga menegakkan Islam. Ini yang harus dilakukan para orang tua, para lembaga pendidikan Islam. Apa? Ujilah bakal perjuangan dengan amal yang kuat, yang banyak, yang tidak disukai mereka, yang membebankan mereka. Pisahkan mereka dari hawa nafsu dan kebiasaan mereka agar mereka tahu apa itu hakikat perjuangan. Kalau tunggu, bahaya. Makanya kita juga perlu memformulasikan, merumuskan program-program yang baik untuk menarik orang-orang yang tidak tertarik. Jadi kalau orang yang sudah tertarik, alhamdulillah lanjutkan, insya Allah istiqomah kan. Yang jadi PR kita kan, kita sebenarnya pengen menarik orang-orang yang belum tertarik. Gimana caranya? Mungkin kita perlu banyak berjuang tadi ya, mengerahkan daya upayanya, dan alhamdulillah yang mungkin bisa disampaikan kepada itu. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan mohon maaf jika tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini semoga kita akan masuk yang menjadi pemuda idaman yang mencintai dan cinta Allah Subhanahu wa taala, yang dilindungi, dijaga, diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Dan juga doa demikian untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, anak keturunan kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, dan juga kaum muslimin yang lain. Barakallahu fiikum. Ada yang jawab? Ada yang bertanya? Kita cukup? Sudah terisi? Dari manfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekalian salam kenal dari kami juga. Mudah-mudahan persahabatan, perkenalan ini membuahkan surga Allah dan ampunan insyaallah. Ada yang bertanya atau tidak? Mungkin kita cukupkan sampai di sini, karena sebentar lagi akan masuk di waktu sholat maghrib. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan ini menjadi kafarat kita, kafarat atas dosa-dosa kita, dan menjadi saksi di yaumil akhir, Pak, kalau kita sudah berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah.